satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Maksel Mina, terus ada Miftahul Rizki, ada Syakis Kuliah Akira, ada Rizky Alfarisi dan Zahwa Nabila. Jadi proyek kami ini tentang mana proyek halaman 1 tentang sumur tani. Slide pertama lagi. Nah, tadi tentang platform koneksi petani dengan sumber grey water atau air limbah. Lanjut. Jadi proyek sumur tani ini hadir sebagai solusi inovatif yang mengatasi masalah kekurangan air. Jadi setelah kami telusuri, setelah wawancara oleh Miftahul Rizki yang dimana mencari petani, jadi mereka tuh kekurangan air di saat musim kemarau. Jadi itu mereka tuh nggak ada pasokan air karena kadang-kadang air di selokan tuh kadang kering atau enggak air di penampungan airnya tuh kering juga. Jadi untuk mengatasi itu kami ingin memanfaatkan atau mengelola air limbah yang hasil dari laundry, itu jadi hasil cucian kan. Terus ada hasil dari air wudhu juga, karena setelah wawancara tuh kami dapat data kalau laundry sama marbot masjid itu nggak tahu kalau air yang habis mereka pakai itu bisa dikelola lagi. Jadi dengan itu kami ingin memanfaatkan solusi ini. Jadi kalau untuk air laundry kan agak-agak beracun, kalau kata petani itu agak-agak kurang baik. Jadi untuk mengatasi itu kami akan memakai filter air. Jadi bisa memfilter air tuh jadi lebih bersih lah. Terus tujuannya tuh proyek ini air limbah dari tempat umum seperti dari wudhu dan masjid dan penatu diolah agar dapat dimanfaatkan. Jadi itu akan bebas air limbah lah. Lanjut. Jadi ada tahapan pengolahan air limbah. Jadi pertama itu proses filtrasi pasir. Jadi air limbah dialirkan ke sistem filtrasi dengan media pasir sebagai penyaring. Nah, itu yang saya bilang tadi, kami akan memakai filtrasi itu untuk air laundry atau untuk air wudhu juga. Sudah penyimpanan di tangki khusus. Jadi dari wawancara laundry sama marbot tuh mereka nggak ada penampungan. Jadi kami berinisiatif untuk memasang penyimpanan di tangki khusus. Terus pengambilan air oleh petani. Jadi di aplikasi kami ini kalau udah penuh air penampungan di laundry sama marbot itu bakal ngasih tahu ke petani. Jadi petani bisa langsung ambil airnya. Lanjut. Terus ini ada gambaran proyek sumur tani. Jadi ini dari air cucian laundry, terus pipa yang mengalir ke tempat penyimpanan air, terus difiltrasi. Sudah difiltrasi udah aman, dia bakal update ke aplikasi, diupdate oleh laundry atau marbot meski. Jadi petani tinggal langsung ambil lah. Lanjut. Ini di kompetitif audit tuh, jadi kami melakukan observasi dari beberapa jurnal, ada 3 jurnal. Jadi mengenai akun, jadi kalau dibagi-bagi jurnal bagi-bagi itu atau aplikasi bagi-bagi ada akunnya. Kalau di bangunan pengolahan grey water itu nggak ada, di tip sampah ada, pemetaan enggak, di bagian bagi-bagi. Terus bangunan pengolahan air water nggak ada juga, terus ngintip sampah ada. Itu reservasi bagi-bagi ini mungkin. Terus di bangunan pengelola grey water tidak ada, terus ngintip sampah ada, tempat penampungan di bagi-bagi ini nggak ada karena itu lebih ke aplikasi. Tapi di bangunan pengelola grey water itu ada karena dia memang secara fisik. Dan di nitip sampah juga nih ada untuk menampung sampah-sampah tuh. Terus monitoring kualitas di bagi-bagi ada, di bangunan pengelola grey water ada, di nitip sampah ada karena itu sampah. Terus komunitas, di bagi-bagi itu nggak ada komunitas, dan 2 selanjutnya itu nggak ada juga. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Rizki. Nah, kemudian ada Affinity Notes. Di sini bagian merah, coba tolong dibesarkan.
Oh nggak, nggak nampak apa-apa. Mana nih? Kenapa tuh? Kau jelasin ya, misal kayak pengamatannya aja. Misal Affinity Note nih kayak tentang naruh hasil wawancara tuh, tapi secara kasar. Terus level 1 tuh Oke, oke, oke. di lebih strukturkan, level 3 tuh lebih terstruktur lagi, lebih rinci lagi dah. Oke. Oke, jadi kemudian ada Affinity Notes. Nah, Affinity Notes ini adalah sebagai kesimpulan wawancara yang telah kami simpulkan dari 3 user yang rencananya akan memakai aplikasi kami. Warna merah adalah Ibu Laundry yang bernama Halimah. Warna kuning adalah Ibu Laundry yang bernama, tolong dibesarkan. Warna kuning adalah petani Pak Jamaluddin. Warna ungu adalah Ibu Nureni sebagai punya laundry. Nah, pengamatan kami adalah di tempat laundry, lokasi pembuangan airnya, lokasi pembuangan air limbahnya bernyamuk. Kalau di perkebunan tanahnya lembab, banyak tanaman, dan sementara di laundry Ibu Nura ini lebih dekat ke jalan, bising suara kendaraan, dan tempat laundry gelap. Kemudian wawancara, ini adalah kesimpulan wawancara. Dan ada level 1 dan level 2. Level 1 tolong dikenal. Level 1 ini tidak terlalu mendetail, hanya kesimpulan kasar. Ada identitas identitas user. Ini ada suasana di sekitar tempat user, masalah yang dihadapi user, dan solusi. Nah, ini kami buat berurutan. Kemudian ada level 2 yang lebih detail. Dan di identitas ada nama, umur, dan pekerjaan. Di masalah ada 3 user, yaitu petani, Saf Laundry, dan marbot masjid. Kemudian di solusi ada petani, Saf Laundry, dan marbot masjid. Lanjut. Dan ada VPC atau Value Proposition Canvas. Jadi sekarang kita beralih ke Value Proposition Canvas atau VPC. Itu value tuh jadi kayak gain creator tuh kayak solusi. Sebelum solusi itu ada pin reliever. Itu kayak tadi juga kayak Affinity Note, tapi ini lebih didetailkan. Jadi masalah yang kita dapat tuh solusinya tuh bagaimana, itu lebih detail. Terus ada produk service-nya apa aja yang kita kasih ke pengguna kalau kita buat aplikasi. Terus ada gain, ada pin, itu sama juga itu masalahnya. Dan nanti jadi ini dia ada di kanan ke kiri, jadi solusinya ada di kiri. Lanjut. Ini dia ada business model canvas atau BMC. Inilah dia lebih ke key atau lebih detail lah. Misal kayak key partner tuh tentang dengan siapa-siapa aja kita berpartner, misal aplikasi ini sama programming kah, sama staff laundry. Jadi kan air limbah ini kan perlu partner kita untuk bisa mengumpulkan airnya tuh. Jadi partnernya tuh kayak staff laundry, marbot. Kalau nggak ada orang ini ya nggak ada air limbah gitu. Terus ada researchnya tuh dari mana, dari SDM, dari apa segala macam. Terus ada channel tuh aplikasi kita tuh kalau di app tuh bakal ada di mana aja. Jadi di aplikasi ini bakal ada 2. Yang pertama tuh Android, terus ada iOS. Lanjut. Mulai. Jadi selanjutnya untuk wawancara user. Adapun langkah-langkah untuk melakukan wawancara itu ada beberapa langkah. Yang pertama untuk persiapan, yaitu kita akan menyiapkan alat perekam, kamera atau catatan lainnya. Yang kedua ialah salam atau basa-basi. Kayak contoh misalnya, Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan ini, bagaimana operasional laundry berjalan hari ini. Terus yang ketiga ada penjelasan. Jadi kami di sini melakukan penelitian tentang aplikasi kami yang menghubungkan fasilitas umum atau penampungan air limbah pada petani untuk mengakses air limbah yang akan digunakan oleh petani.
Yang keempat ada privasi data. Saat melakukan wawancara itu kami akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan oleh user pada saat kami wawancara. Dan satu lagi, meminta izin. Untuk melakukan wawancara tersebut, kami terlebih dahulu meminta izin apakah user bersedia untuk direkam atau tidak. Oke, selanjutnya pada proyek kami ini kami memiliki 4 user. Yang pertama ada seorang petani yaitu Pak Jamal yang berusia 53 tahun. Dari hasil wawancara ini diketahui Bapak Jamal tersebut memiliki permasalahan air yang dapat pada saat memasuki musim kemarau. Terus ada juga user kedua yaitu Ibu Halimah sebagai staff laundry yang berusia 56 tahun. Pada saat wawancara tersebut, beliau memiliki permasalahan apabila ada penampungan air limbah hasil cucian laundry pada tangki yang mengakibatkan bau yang tidak sedap dan dihuni banyak nyamuk. Dan user yang ketiga ada Ibu Nur Aini, yaitu juga seorang staff laundry yang berusia 42 tahun. Pada hasil observasi yang diketahui bahwa beliau setuju apabila dipasangkan tangki untuk penampungan air limbah hasil cucian laundry. Dan satu lagi user keempat yaitu Bang Imam, yaitu seorang marbot masjid yang berusia 24 tahun. Pada saat wawancara diketahui beliau setuju apabila dipasangkan tangki untuk penampungan air hasil wudhu. Beliau juga mengetahui bahwa air bekas wudhu bisa dipakai untuk pertanian. Dan selanjutnya tujuan untuk wawancara ini yang pertama untuk petani, yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh petani dalam mengakses air. Terus ada juga menggali kebutuhan dan harapan petani terkait pemanfaatan air. Adapun untuk tujuan dari wawancara staff laundry dan marbot itu untuk mengetahui bagaimana kedua user tersebut mengelola air limbah dan menggali potensi kolaborasi dalam berbagi sumber air. Dan satu lagi mengetahui bagaimana masjid mengelola air dan potensi untuk membantu petani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Konita Syakis. Dan pertanyaan wawancara untuk petani. Pertanyaan pertama ada apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mendapatkan akses air limbah untuk pertanian? Pertanyaan kedua, seberapa sering Anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber air limbah? Pertanyaan ketiga, apakah Anda pernah mendengar tentang fasilitas umum yang memiliki penampungan limbah? Jika iya, apa pendapat Anda tentang itu? Pertanyaan 4, bagaimana pendapat Anda tentang sistem reservasi untuk mengambil air limbah dari fasilitas umum? Dan pertanyaan kelima, apa fitur yang Anda harapkan ada dalam aplikasi Sumur Tani? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syakis Ulia. Selanjutnya ada pertanyaan untuk staf laundry. Pertanyaan yang pertama itu terkait tentang pengelolaan air di lokasi tempat laundrynya. Dan yang kedua itu ada pertanyaan tentang pendapat dari staf laundry-nya untuk potensi tentang pendistribusian kelebihan air limbah ya, untuk penggunaan petani. Terus untuk pertanyaan ketiga itu kami menanyakan tentang apakah staf laundry itu mempertimbangkan gitu untuk membagikan air limbah itu ke penggunaan pertanian. Terus untuk pertanyaan keempat ada tentang menanyakan pendapat dari staf laundry untuk apakah penting untuk memiliki sistem yang bagus untuk mendistribusikan air limbah agar sampai ke tangan petani. Terus yang kelima itu terkait tentang fitur apa yang membantu jika seandainya ada aplikasi yang bisa membantu untuk mendistribusikan air limbah. Selanjutnya itu pertanyaan untuk marbot masjid. Yang pertanyaan pertama itu tentang bagaimana pengelolaan air limbah di masjid. Dan yang kedua ada tentang pertanyaan tentang apakah air yang bekas limbah masjid itu ada dimanfaatkan lagi nggak? Terus yang ketiga itu ada pertanyaan terkait apakah
pernah terpikir oleh marbot masjid ini untuk memanfaatkan kembali gitu air dari aktivitas di masjid untuk penggunaan lain seperti di bidang pertanian. Terus kalau keempat itu ada pertanyaan tentang apakah penting untuk melakukan kolaborasi antara masjid dan petani untuk pemanfaatan limbah air. Dan yang kelima itu kami bertanya tentang apa harapan dari Marbon Masjid terkait aplikasi yang kami buat yaitu Sumur Tani untuk membantu masjid dan komunitas petani. Oke, selanjutnya akan disambung oleh Kak Zahwa. Baik, untuk kesimpulan terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu petani mengalami kesulitan mendapatkan air saat musim kemarau yang mendorong pencarian solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Yang kedua, para petani setuju dengan proyek sumur tani yang memanfaatkan air limbah dan wudhu masjid dan air bekas cucian, menunjukkan potensi proyek ini untuk meningkatkan ketersediaan air. Yang ketiga, terdapat perbedaan sikap di antara pengelola laundry terkait penggunaan air limbah, di mana satu pihak menolak karena khawatir akan bau dan kesehatan, sementara yang lain setuju dan siap berpartisipasi. Selanjutnya, marbot masjid menyadari potensi manfaat dan air bekas wudhu yang dapat digunakan untuk pertanian, menambah nilai proyek ini dalam konteks keberlanjutan. Dan terakhir yaitu proyek sumur tani mencerminkan potensi inovatif dalam pengelolaan sumber daya air dengan memanfaatkan limbah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan ketersediaan air. Jadi sekian dari presentasi kami. Jadi waktu wawancara tuh ada beberapa kesalahan dari kami itu karena belum ada bayangan tentang filter air. Jadi kayak di wawancara petani itu dia bilang kalau bapak tuh bilang kalau dia agak kurang kalau air laundry itu karena bahaya gitu. Jadi kami belum ada kepikiran untuk filter tuh. Jadi setelah buat proposal, jadi kami baru ngeh kalau air limbah tuh nggak bisa langsung kita pakai. Jadi kita harus filter dulu. Jadi dengan ini respon negatif dari Ibu Halimah tuh bisa diatasi dengan penggunaan filterasi itu. Sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.